Prince of Peace. Let your peace reign over my heart again, Prince of Peace. Teach me how to live, teach me how to live, keeper of my soul. Teach my heart to be still. Teach my soul to be still. I find you in the quiet. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Meskipun kita beribadah secara online, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang setia. Biarlah kita mencari Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita ambil saat teduh. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dan percayalah bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Pujilah Allah karena cintanya. Pujilah Tuhan Yesus karena pengorbanannya di atas kayu salib. Pujilah Roh Kudus karena anugerahnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Biarlah hati kita senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan kita, karena Tuhan kita baik. Pujilah Allah. Cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korbannya, kuasa iblis tak lenyap, maut dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus karena anugerahnya. Puji Roh Kudus karena anugerahnya, menelangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Carilah Tuhan dan kekuatannya,
Carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pagi ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan kita adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Tuhan tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi sejauh timur dari barat, Tuhan telah menjauhkan segala pelanggaran kita. Itu sebagai bukti pengampunan Tuhan yang besar bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Tuhan hanya ingin kita sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa yang kita perbuat sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubil laut, jauh ke dalam tubil laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar Kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubil laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat disilakan untuk berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami semua adalah manusia yang berdosa. Kami semakin berdosa di dalam kehidupan kami dan tidak berhenti melakukan dosa. Sampai di satu titik kami sungguh merasakan bahwa kami butuh Tuhan di dalam hidup ini. Kami tidak mampu melepaskan dosa dengan kekuatan kami sendiri. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang mampu melepaskan dosa-dosa yang selama ini mengikat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Bersyukur untuk pengampunan Tuhan yang besar bagi setiap kami, yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk semakin lebih baik lagi hidup di dalam Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa fokus kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berdasarkan kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus, dengarkan berita anugerah di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, 1-3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik karena dosa kita sudah diampuni. Tuhan Yesus baik karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi apapun, tetap percayalah bahwa Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, mari kita bersama-sama ikatkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman Nasuri yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan dan umat kesayangan dari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan kami, dan di dalam kami menjalani hidup ini, kami menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah secara online, biarlah Tuhan yang berikan kesetiaan kepada kami, berikan kami hati yang mau diubahkan oleh firman Tuhan, dan juga berikan kami kerinduan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan di tengah pandemi ini, biarlah iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai gereja-Mu menjadi berkat dan menjadi garam bagi banyak orang.
Dan juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani majelis, setiap aktivis, pengurus komisi. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk tetap besar hati melayani Tuhan, dan kami tetap giat di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala dan seluruh jemaat kami, berdoa ekonomi, kesehatan, keluarga, studi anak-anak mereka. Kiranya Tuhan yang terus berkati kami semua, Tuhan yang terus menolong kami di dalam keadaan apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk ketiga saudari kami, saudari Puput, saudari Grace, dan juga saudari Nike yang studi di STT Aletea. Kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam proses studi mereka sampai selesai. Tuhan yang membentuk mereka menjadi hamba Tuhan sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh dan juga lanjut usia. Berdoa untuk Bapak Cukaiman, Bapak Chang Min Chen, Bapak Hung Chin Wong, Bapak Iwan Handoko, Bapak Liam Ching Siang, Saudari Xie Xiu Mei, Ibu I Chen, Ibu Chang Pi Yun, Ibu Ui Huat Ing, Ibu Mariani Tejo, Ibu Sherry Nio, Ibu Wong Xiao Jian, Ibu Li Chai Yin, Ibu Chang Pi Tong, Ibu Tan Mei Xiang, Ibu Nurbaya, Ibu Hao Mieling, Bapak Yosafat Kun Usboko, Ibu Laherli, Ibu Dewi Haryanto, dan Ibu O Kan Ing. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberkati segala proses pengobatan mereka. Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Dan juga di dalam masa lanjut usia mereka, kiranya Tuhan yang menunjukkan bahwa Engkau Tuhan Allah yang setia sampai akhir kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus berkati mereka semua. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Agustus, yaitu Bapak Iksan, Bapak Andre, Ibu Triana, Ibu Lani Ingrawati, Ibu Suyan, Saudara Kyo Santi Koraka, Ibu Emi Yusmini, Ibu Sri Andayani, Ibu Pauline Agustia, Bapak Denny Irawan. Kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan mereka ke depan. Bila Tuhan terus menolong segala pergumulan mereka, Tuhan yang berkati kesehatan mereka, pekerjaan, dan juga studi mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk proses vaksinasi, biar semua warga mendapatkan vaksinasi dengan cepat dan baik. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Pak Jokowi dan setiap jajarannya. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, pakai mereka untuk menjalankan tugas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jawab sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lawson Nelson. Biarlah iman kita adalah iman yang hidup, yang disertai dengan perbuatan. Mari kita siapkan hati dengan menyanyikan Iman Bakti. Jalan dengan Tuhan dalam terang Injilnya, betapa terangnya jalanku. Ku taat perintahnya, selalu Ia beserta dengan orang beriman bakti. Iman bakti, hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini, tiada gelap gulita, awan pun lenyaplah bila ku nampak wajah Tuhan. Tiada takut di
ada keluh kesah, berbahagia yang beriman bakti. Iman bakti, hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Hanya Yesus sobat kita. Yesuslah sobatku, ku mau mohon selalu, sepanjang jalan ya selalu serta. Ku mau taat selalu akan perintahnya, dan selalu beriman bakti. Iman bakti, hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sehat kuat yang Tuhan berikan kepada kami. Kini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan memberkati kami, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami renungkan dapat kami mengerti, dapat kami fahami, dan menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih lagi kami dapat lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus kiranya terus memberkati dan menolong kita untuk melewati pandemik yang melanda kota kita, yang melanda bangsa kita pada saat ini. Tema perenungan firman Tuhan yang kita bahas bersama-sama adalah iman dalam perbuatan. Firman Tuhan terambil di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Sekali lagi Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Namun saya akan membaca ayat 14 hingga ayat 18 saja. Dan kita akan melihat ayat-ayat berikutnya di dalam pembahasan. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan jawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku." Demikian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada pagi hari ini. Dengan tema sekali lagi, iman
dalam perbuatan. Iman di dalam perbuatan. Kalau kita berbicara iman, Bapak, Ibu, dan saya yang sudah percaya bertahun-tahun, tentu kita tidak mendefinisikan ulang lagi. Karena kita sudah sepakat bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, kita diberikan iman untuk percaya. Dan iman itu karya Roh Kudus melalui penebusan yang dijalankan Yesus Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebuah fenomena belakangan ini yang terjadi dan yang kita lihat bersama-sama. Kita melihat umat beragama suka mengkafir-kafirkan orang lain, keyakinan dan iman lain. Suka menjelek-jelekkan agama lain. Saya berbicara ini tidak tertuju kepada satu keyakinan tertentu, tetapi seringkali kita melihat umat beragama jatuh kepada ekstrim ini. Terlalu fanatik, akhirnya memandang orang lain seperti tidak ada artinya. Karena merasa bahwa agamaku yang paling terbaik, yang paling benar, paling layak dan menjanjikan auto surga. Luar biasa. Dengan anggapan ini, maka umat beragama akan memandang sebelah mata kepada umat atau keyakinan lain. Dan menciptakan kegaduhan antar umat beragama. Sehingga umat beragama tidak memanfaatkan nilai atau esensi agama itu dengan baik yang berguna bagi sesama. Tapi menciptakan kotak-kotak beragama, sekat-sekat ya, membuat pemisah antara agama yang satu dengan agama yang lain. Fenomena lain yang kita lihat adalah umat beragama hanya terjebak kepada penghayatan, doktrin-doktrin, baca ayat-ayat suci, dan bebas untuk menghakimi orang lain. Orang tua akan bangga melihat anaknya menghafal sederetan ayat kitab suci. Wah, senang sekali melihat anaknya menghafal kitab suci. Tetapi ketika orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan sebuah tindakan, sebuah kegiatan, anaknya jalan dan membelakangi orang tuanya. Ini miris. Ya, ini miris sekali kalau kita terjebak kepada beragama seperti ini. Dan ekstrimnya lagi, orang boleh menyakiti, orang boleh menghakimi keyakinan tertentu, keyakinan lain, dan berpikir bahwa itu tidak salah karena menjalankan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari agama itu. Nah, kalau beragama demikian Bapak Ibu, kita berevaluasi. Apakah kita beragama dengan benar atau tidak. Jika ini terus dipertontonkan, maka saya mau katakan bahwa orang akan menjadi antipati terhadap agama. Oleh sebab itu saya berpikir bahwa penting untuk kita memikirkan ulang terkait dengan cara kita beragama. Tidak hanya mengklaim diri sebagai umat beriman, umat yang percaya, tetapi tidak merealisasikan iman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saat ini pun juga kita dilihat kualitas iman kita seperti apa. Dilihatnya dari mana Bapak Ibu dan saya? Dari cara kita melihat segala perkara. Dari cara kita melihat pandemik yang sedang melanda bangsa kita. Dari cara pandang kita melihat permasalahan, pergumulan di dalam keluarga, pekerjaan, ataupun apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Apakah kita mudah untuk putus asa? Ataukah kita katakan saya punya Yesus Kristus yang memampukan saya melewati masa yang sukar sekalipun. Dan mungkin kita diizinkan untuk melewati lembah yang kekelam, tetapi Tuhan ada beserta kita. Nah, disinilah kualitas iman kita nyata enggak, sinkron enggak dengan apa yang kita lakukan
disinilah waktunya kita berperang. Kok berperang? Yes, kita mempertaruhkan iman yang saat ini atau sudah bertahun-tahun kita jalani. Bapak, Ibu, dan saya kira-kira di dalam posisi yang mana? Iman di dalam perbuatan sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Jadi mari kita mengkaji bagaimana seharusnya kita menjadi umat beriman, tetapi juga yang menyatakan atau mengimplementasikan di dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga orang melihat orang Kristen, orang yang percaya, wow, orang Kristen memang benar. Mereka beriman kepada Yesus Kristus dan nyata daripada perbuatan mereka. Oleh sebab itu poin yang pertama yang kita pelajari adalah kita melihat dulu mengapa Yakobus menulis bagian ini. Yang pertama kita melihat beriman yang salah. Saya tidak menyoroti imannya kepada siapa yang tidak, tapi beriman, saya menyoroti orangnya, kita, Bapak, Ibu, dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena konteks surat Yakobus dituliskan kepada orang-orang yang sudah percaya. Bukan orang-orang umum yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka adalah orang yang sudah percaya. Walau kita lihat pada waktu itu mereka berada di dalam masa-masa yang sulit. Apa yang saya maksud dengan beriman yang salah? Yakobus memulai bagian ini dengan sebuah pertanyaan retorik, artinya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ya. Artinya jawaban yang diinginkan adalah tidak. Mengapa? Karena setiap orang percaya pada waktu itu yang mendengarkan surat ini sudah tahu, sudah memahami maksud daripada apa yang disampaikan oleh Yakobus. Sehingga kita melihat di dalam ayat 13, Bapak Ibu, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah itu menyelamatkan dia? Nah, surat ini seringkali disalah artikan dengan kitab Roma. Ya. Sehingga orang katakan, wah, Yakobus kok mengandalkan perbuatan daripada iman. Tidak. Tapi kalau kita melihat lebih jeli, Yakobus tidak sedang mempertentangkan keduanya, tapi Yakobus sedang menyatukan keduanya. Yakobus hendak mengingatkan kembali kepada saudara-saudara seiman pada waktu itu bahwa iman itu harus aktif, iman itu harus terus bergerak, berkembang dan dapat dirasakan atau dinikmati oleh orang lain. Yakobus memberikan contoh sederhana, contoh praktis ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini contoh sangat-sangat praktis dan kita tahu. Kalau kita mengklaim diri orang beriman, tetapi kita biasa-biasa saja melihat saudara kita yang kekurangan, saudara kita yang kesusahan, berarti saya mau katakan bahwa kita kurang peka. Kita kurang peka. Ini berkaitan dengan masalah iman. Jadi kita tidak bisa datang dan berbicara, oh saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya dengan baik-baik saja, tenang-tenang saja melihat saudara saya yang membutuhkan pertolongan dan saya tidak memberikan apapun, walaupun saya memiliki lebih daripada itu dan saya bisa melakukan apapun, tapi saya tidak lakukan, disitulah iman yang mati. Dan saya katakan itulah iman yang salah, berarti harus kita perbaiki. Ya. Kalau saya tarik kembali dengan apa yang kita alami saat ini, banyak sekali pertentangan Bapak Ibu. Orang beriman, bahkan salah satu video yang viral, pendeta-pendeta di Papua, di salah satu tempat distrik di Papua, pendeta-pendeta sama beberapa jemaat memegang masker mereka, hand sanitizer semua, vaksin, mereka nyalakan api yang cukup besar
Dan mereka berdoa, dalam nama Yesus kami tidak percaya corona. Kami menolak vaksin semuanya. Tidak mungkin Tuhan akan mengizinkan itu terjadi di kota kami. Dan akhirnya mereka membakarnya sambil nyanyi-nyanyi. Saya melihat dua hal. Oke lah, mungkin kalian beriman. Tapi melihat realita demikian, bijaklah untuk bertindak. Mengapa? Karena akan kembali menyerang kita. Seandainya sekarang sudah viral. Mereka sudah menyatakan itu. Dan tiba-tiba terjadi corona menyerang mereka di sana. Mereka pun mempermalukan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ketika seorang percaya tega melakukan demikian. Secara tidak langsung ia sedang menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang beriman sungguh-sungguh. Jika orang percaya memiliki kualitas seperti yang telah kita lihat tadi, maka sebagai orang percaya perlu untuk mereview, untuk meninjau ulang iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Iman harusnya dapat dirasakan, dapat dinikmati di dalam kehidupan keseharian Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Iman yang kita miliki. Kita beriman secara benar atau kita beriman dengan cara yang salah. Yang kedua, perbuatan. Saya sudah membahas iman. Sekarang saya membahas tentang perbuatan yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu membaca tadi semua ayat firman Tuhan seolah-olah kita harus memberi dan memberi. Oke, bagus, saya setuju. Dalam sebuah kesaksian, Bapak Pendeta Stephen Tong menyaksikan bahwa suatu ketika ia melihat beberapa pengemis dan akhirnya ia tergerak untuk berinisiatif menolong mereka. Ia mengundang mereka beberapa orang dan memberi mereka makan. Terus pulang Bapak Ibu, Bapak Stephen Tong membekali mereka dengan beberapa potong pakaian per orang. Harapannya agar mereka tidak mengemis lagi. Wah, keren kan Bapak Ibu semua? Luar biasa. Kita melihat ini keren banget. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu setelah mereka mereka pergi. Apa yang terjadi? Apakah mereka berubah? Menurut Bapak Ibu, tebak saja apakah mereka berubah? Ya Bapak Ibu, mereka berubah. Mereka berubah haluan, cari tempat lain dan mengemis lagi. Nah ini Bapak Ibu, kualitas orang seperti ini itu sangat-sangat disayangkan. Mereka memanfaatkan orang lain, mereka rela untuk kelihatan miskin, dan mereka mau hidup dari belas kasihan orang hari demi hari. Dan ternyata mereka tidak berubah. Suatu ketika Bapak Pendeta Stephen Tong melihat mereka dengan pakaian yang compang-camping, kusut, dan mengemis lagi di tempat orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu, siapa sih yang salah di dalam bagian ini? Apakah Pendeta Stephen Tong? Ataukah orang-orang yang mendapatkan pemberian atau belas kasihan tersebut? Saya secara pribadi, saya mau katakan bahwa bukan pemberi yang salah, tetapi mereka yang menerima pemberian itu. Mereka tidak ada usaha untuk mau mengubah jalan hidup mereka. Mereka hanya pasrah pada kondisi dan hidup bergantung pada belas kasihan orang. Oleh karena itu, poin yang saya mau tekankan adalah jangan lagi memberi kepada orang-orang seperti ini. Melalui kejadian yang kita lihat Bapak Ibu, kita belajar untuk
menyatakan tindakan iman itu kepada orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat sehingga benar-benar menjadi berkat dan tidak membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Kapan waktunya kita bisa menyatakan perbuatan itu? Kapan waktunya Bapak Ibu? Saya mau katakan sekarang waktunya untuk kita menyatakan perbuatan itu. Tetapi ingat, jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang salah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saya menggunakan iman yang benar untuk melihat objek, untuk melihat mereka yang akan kita beri. Dan kita memberi pada waktu yang tepat. Dalam konteks saat ini orang percaya hampir sama seperti yang dialami dalam konteks kitab Yakobus pada waktu itu. Jemaat dalam keadaan sulit, tertekan. Demikian juga kita saat ini. Kita menghadapi banyak sekali tantangan dan pergumulan iman. Oleh sebab itu, di harapan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Secara khusus saudara seiman yang membutuhkan pertolongan. Ingat, jangan sampai kita melakukan perbuatan baik yang salah atau sia-sia. Kenapa? Karena orang yang kita beri tidak layak untuk menerima pemberian tersebut. Oleh sebab itu saya tekankan untuk kita mawas diri. Untuk kita jeli, minta hikmat Tuhan. Sehingga Tuhan menggerakkan Bapak, Ibu dan saya untuk memberi kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Sehingga berkat itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, saya membahas bahwa iman dan perbuatan yang benar. Iman dan perbuatan yang benar. Atau iman dalam perbuatan yang benar. Iman dan perbuatan yang benar tentunya adalah asimilasi dari dua bagian ini. Gabungan antara iman dan perbuatan. Artinya jalan bersama-sama. Dia harus jalan bersama-sama. Dan bahkan sebagai orang percaya, ada kalanya iman melangkah satu langkah lebih dulu. Baru perbuatan itu mengikuti. Artinya apa? Kita berdoa dulu. Kita mencari dulu kehendak Tuhan. Baru kita melangkah. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan oleh Bapak leluhur kita, Abraham. Ia mendengar perintah Tuhan, ia percaya dan ia lakukan. Jalan ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Walau pada waktu itu ia belum mengetahui tempat tersebut. Mungkin dalam konteks kita Bapak Ibu ketika kita disuruh ke sebuah tempat, kita langsung cari. Pakai Google ya, cari Google Maps. Wah, ketemu kota ini seperti ini. Tapi zaman Abraham tidak. Tetapi kita melihat kualitas imannya di sini. Dia melangkah tanpa mempertanyakan. Dia jalan dulu. Disinilah kita melihat iman yang benar. Iman yang benar yaitu menyelaraskan kedua hal di atas. Seseorang tidak hanya mengklaim bahwa ia beriman, tetapi tidak melakukan apapun. Ketika melihat orang lain menderita, malah kita berdiam diri. Itu bukan gambaran iman yang benar. Tapi itu adalah cara beriman yang salah. Tadi saya sudah katakan bahwa kapan waktunya kita mengimplementasikan iman itu, saya katakan sekarang. Sekarang adalah waktu yang tepat. 3 hari yang lalu Bapak Ibu saya membaca sebuah artikel dari tulisan dosen saya. Dia katakan judulnya adalah tiba-tiba. Apa Bapak Ibu tiba-tiba? Tiba-tiba Bapak Ibu dan saya familiar dengan istilah isoman. Sebuah istilah yang kita enggak familiar dulu ya. Iya, 6M, tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja, dia sudah isoman. Tiba-tiba dia sudah di rumah sakit. Tiba-tiba, Bapak itu, tante itu,
Om itu sudah enggak ada. Semuanya terjadi tiba-tiba. Tidak ada satu orang pun yang tahu mengapa bisa terjadi demikian. Semuanya terjadi dengan tiba-tiba. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita membentuk diri kita, membentuk iman kita menjadi pribadi yang siap. Sehingga waktu itu tiba-tiba perubahan itu terjadi, kita tetap survive. Kita tidak kaget, tapi kita tetap menjalani. Walaupun mungkin Bapak Ibu dan saya harus tertatih berjuang di tengah pandemik ini. Orang yang kita kasihi tiba-tiba hilang pergi karena bengisnya pandemik yang melanda bangsa kita Bapak Ibu. Kita harus berjuang, bertahan dalam perekonomian kita. Berjuang dan berpikir lebih ekstra. Inilah waktunya Bapak. Iman kita diuji. Iman kita dituntut untuk tetap kuat. Mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga waktu yang tepat. Kita dituntut mampukah Bapak Ibu dan saya untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan saat ini? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Apakah kita diam atau kita bergerak? Kita tunjukkan bahwa saya beriman. Ketika corona datang, kita tetap maju. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Artinya apa? Betul semua kita menghadapi pandemik ini. Tapi cara merespon kita. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Maka kita merespon dengan cara yang berbeda. Semua orang boleh mengeluh, semua orang boleh ketakutan. Tapi kita tetap jalan menghadapinya bersama Tuhan Yesus. Itulah perbedaan kita yang beriman yang benar. Dan melangkah pun dengan benar, tidak ceroboh. Ya, oh enggak apa-apa, saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jaga dan pelihara. Tapi jalan enggak pakai masker ini sakit. Janganlah mencoba ya Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan kita seperti itu. Ada sebuah gereja di Surabaya Bapak Ibu menghadapi pandemik ini. Dia tidak diam. Tapi ada sebuah komunitas yang mereka bangun namanya komunitas kopi. Komunitas peduli isoman. Jadi mereka bergerak untuk mencari orang-orang yang bisa donor plasma darah. Mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang isoman. Mencari cara untuk mereka bisa melakukan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa Bapak Ibu. Tetap cemerlang, tetap berkarya, tetap menjadi berkat di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi pandemik yang berat sekali, apakah kita hanya terfokus kepada masalah kita, terfokus kepada keluarga kita, terfokus kepada pekerjaan kita, dan kita melupakan Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu? Akhir bulan kalau saya nggak salah ya, Lasa Yudi sudah berkhotbah tentang providensi Allah. Allah memelihara Bapak Ibu dan saya. Dalam keadaan apapun, Ia memelihara. Dari nenek moyang kita, ketika mereka di Mesir, keluar terus sampai saat ini, providensi atau pemeliharaan Tuhan nyata kepada Bapak Ibu dan saya. Melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, membawa Bapak Ibu dan saya untuk bersyukur bahwa walaupun di luar sana banyak orang terinfeksi virus, bahkan orang-orang terdekat kita. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan keselamatan. Bukan berarti kita adalah bagus ya, mereka kena saya enggak ya. Kadang-kadang statement kita juga salah. Ya bersyukur ya, tetangga saya kena, saya enggak. Nah ini juga yang enggak bijak ya, seolah-olah ya mereka ya kena ya. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita kendor. Jangan sampai iman kita ini goyah. Ketika iman Bapak Ibu dan saya goyah, maka kekuatan kita akan rapuh. Ketika iman kita rapuh, disertai lagi imun kita rapuh, maka ketika virus itu datang akan dengan mudah tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu, akhirnya
kita pun juga menjadi korban. Jangan sampai Bapak Ibu menghadapi masa pandemik ini, kita harus memiliki iman yang benar. Dan dalam perbuatan yang benar, artinya apa? Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Bahwasannya Ia pasti akan menolong Bapak Ibu dan saya melewati masa-masa yang sulit ini. Akhir kata Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita sekalian, mari kita merealisasikan iman dan perbuatan kita dalam kehidupan nyata kita hari demi hari. Ketika Bapak Ibu dan saya mengklaim orang yang beriman, tentu nyata di dalam perbuatan kita berbeda ketika kita menghadapi masalah. Kita berbeda ketika kita menghadapi pergumulan. Sehingga orang melihat kenapa orang Kristen tangguh. Bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus kita yang hebat, yang tinggal di dalam kita. Sehingga iman kita itu benar-benar dapat kita nikmati, dapat dinikmati oleh orang lain. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan kini dan sampai selama-lamanya. Melalui siapa? Melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk tidak hanya beriman, tapi mengimplementasikan iman itu di dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan tetap berpengharapan di dalam Tuhan melewati masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka. Mereka yang kehilangan keluarga, Tuhan hibur mereka. Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami terus saling mendukung, saling menguatkan satu dan yang lain. Dan sampai pada akhirnya kami tampil sebagai pemenang. Kami bersama memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus Kristus dengan berkat-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan wata dalam minggu ini. Yang pertama, ada pemuridan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus pukul 18. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari pada tanggal 8, Bapak Ihsan Sastrodikoro, Bapak Andre Kartawijaya, Ibu Triana, tanggal 10 Ibu Lani Ingrawati, tanggal 11 Ibu Suyan Dwi Puspawati, Saudara Geosantiko Raka, tanggal 12 Ibu Emi Yusmini, tanggal 13 Ibu Sri Andayani, Ibu Pauline Agustia, dan tanggal 14 Bapak Denny Irawan. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Demikian wata pada minggu ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Biarlah melalui persembahan yang kami berikan, hati kami berlimpah dengan syukur. Dan sebagai bukti kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan, mulai dari gereja ini dan ke tempat yang lain. Kiranya Tuhan yang terus menolong gereja kami menjadi berkat dan menjadi saksi bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pekerjaan tengah pandemi Tuhan juga terus menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah kita, Allah Tritunggal itu.
Mari kita nyanyikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Joni Febrianto. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran Tuhan pada saat ini. Kiranya kita boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Akhirnya saudara terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.